Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan pada buku kita Surat At-Talaq. Dan ini kita akan pelajari ayat yang kedua. Tapi sebelum itu saya ingin tambahkan penjelasan tentang ayat pertama. Pada minggu lepas kita uraikan sama firman Allah dalam ayat pertama, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kan? Lepas kita bicara itu. Dalam ayat ini Allah larang suami yang menceraikan istrinya menghalau keluar daripada rumah mereka selagi mereka masih menjalani iddah resmi. Dan yang keduanya Allah berfirman wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah mereka istri yang masih dalam cerai iddah yang diceraikan itu keluar. Ya harusnya jangan keluar. Kecuali mereka melakukan fahishah yang nyata. Ini penting untuk kita pahami. Pertama, jumhur ulama mengambil kesimpulan berdasarkan ayat ini annal mutallaqah la yasihu ikhrajuha aw khurujuha min baitiz zawjiyah ma damat fi iddatiha illa li amrin daruri. Ini kesimpulan jumhur ulama. Bahwasanya perempuan yang diceraikan tidak boleh dihalau keluar atau mereka keluar sendirinya dari rumah mereka selagi mereka masih menjalani iddah illa li amrin daruriyin, kecuali karena urusan atau perkara yang daruri. Daruri itu maknanya penting atau daruri itu maknanya mendesak. Ya, contoh umpamanya bolehlah keluar berobat ke, bolehlah tangan berobat. Ya, udah berobat tak boleh keluar, macam mana? Kan, udah sakit. Mungkin apakah tetelan rambutan kan susah kalau tak boleh keluar.
Atau mungkin karena kerja, karena selama ini dia bekerja dan untuk melaksanakan amanah pekerjaan. Boleh. Kemudian yang kedua, wala yakhrujna, dan janganlah mereka keluar. Itu difahami oleh ulama tafsir. Maksudnya janganlah kamu sebagai suami mengeluarkan mereka dan jangan kamu izinkan mereka untuk keluar. Jadi wala yakhrujna, dan jangan mereka istri keluar. Itu maksudnya janganlah kamu wahai suami, bukan secara kamu tidak boleh menghalau mereka keluar dari rumah. Kamu juga tidak boleh mengizinkan mereka keluar. Sama ke serupa itu maksudnya. Pertama, jangan kamu halau mereka keluar. Paham ya? Yang kedua, jangan kamu izinkan mereka keluar. Ya. Yang tadi sudah disebut pertama, tanpa diulang. Yang pertama tadi karena tertelan biji durian, bolehlah tutup tadi. Tertelan garpu, boleh keluar. Itu daruri namanya. Idza talabna dzalik, Masya Allah. Apabila seisi itu minta izin pun tidak boleh keluar. Kalau saya mungkin saya tak apalah, saya tak selesai duduk sini, saya duduk dengan orang tua saya lah, tak boleh. Jika suami tidak izin, tak boleh. Saya tak selesai duduk di sini yang panas, nak cari ketenangan lah. Tapi nak tinggal mana? Tak apalah, saya nak cari rumah sewa lah. Ke atas bukit pun. Boleh. Suami tidak boleh izinkan, itulah. Itu masuk wala yakhrujna ini. Wala yakhrujna ini. Wala yakhrujna bi anfusina in aradna. Apalagi kalau mereka ingin keluar dengan sendirinya. Tanpa izin, sedangkan suami pun tak boleh izinkan. Keluar tanpa izin lagi tak boleh, sedangkan karena suami pun memberi izin keluar pun tak boleh, kecuali tadi di atas amrin daruri tadi. Itu maksud la yakhrujna. La yakhrujna. Kemudian apa namanya? Fahunaka dalalatun ala anna sukunahuna fil buyuti haqqun lisyar'i muakkad. Dan daripada ayat ini menunjukkan bahwa menetapnya istri yang masih dalam idah cerai, dicerai dalam idah di rumah itu, rumah suami itu, itulah hakun syar'iyyun muakkad. Itu hak yang sangat kuat menurut syara. Hak yang sangat kuat. Seperti mana kita pelajari minggu lepas, tempat tinggal yang selama ini mereka diam berdua itu adalah milik bersama. Itu maksudnya milik bersama. Dari situ suami dilarang kalau keluar. Wala yasqutna bil idni, dan tidak gugur larangan mereka keluar itu dengan keizinan. Dan izin maknanya suami tidak dibenarkan untuk mengizinkannya. Suami tidak dibenarkan untuk mengizinkannya istri keluar. Walaupun rasanya tadi tak apalah sana dulu dengan tua saya. Tak apalah sana sibuk misalnya, cek ketenangan. Kalau untuk sementara ini dalam sebulan ini saya migrate lah ke Vietnam omnya. Suami tak boleh izinkan. Kalau suami tak boleh izinkan, apalagi mereka keluar tanpa izin, lagi lah tak boleh. Suami mengizinkan pun tak dibenarkan oleh agama. Jangan suami mengizinkan. Maknanya bila istri itu keluar pasti tanpa izin suami. Macam mana keluar tanpa izin suami? Ya karena suami pun tidak diberi izin untuk
Izinkan. Apa maksudnya? Ini bahasa tasawuf. Jika istri itu keluar, maknanya pasti tanpa izin suami. Sama ada dia minta atau tak minta, pasti tanpa izin suami, karena suami oleh agama tidak diizinkan untuk memberi istri. Paham ya? Nah ini selama iddah, karena memang suami istri. Bisa kalau dia keluar kan? Ya? Kalau dia keluar. Keluar beli apa namanya Ajinomoto boleh lah depan rumah boleh. Wah dosa besar. Sebab itu ayat tengok ya apa sama ayat itu. Walayau sunnah apa? Illa ilyatina bifahishatim. Apa tuh maksudnya? Maknanya bila istri keluar itu, maknanya tidak ada apa-apa alasan, tidak ada apa-apa kecuali perbuatan mereka keluar itu adalah fahisyah bayinah. Perbuatan istri keluar rumah, meninggalkan rumah, bukan maksudnya bukan keluar rumah, meninggalkan tempat tinggal yang selama ini dua dengan suaminya, itu adalah perbuatan yang fahisyah mubayyinah. Ya, cuti dengan siapa? Dengan suami lah. Tak boleh pergi seorang ya? Kan tak boleh. Yang boleh itu tadi pergi Ajinomoto, berobat, tercekik garpu. Itu namanya amrun doruri. Cuti bukan amrun doruri. Ya, iya, iya maksudnya. So itu kalau bekerja karena memang itu tugasan, kerajaan, sebagai cigu, ya sila. Itu maksudnya. Ini bukan keluar dalam pengertian apa ya? Bukan keluar yang bermaksud keluar. Ya pindah tempat maksudnya. Sehingga tengok ayat ini. Jika mereka pindah tempat, maknanya meninggalkan tempat asal, mereka telah melakukan fahisyah mubayyinah. Sebab itu istri tak boleh dan suami pun tak boleh mengizinkannya. Kan ini alasannya. Paham ya di situ? Ya robadum anu rajul ila wala yarusna. Fatakuna tengok. Fatakunul fahisyah al mubayyinah ya nafsul khuruj. Qabla ingkitoil iddah. Yang tafsir kebanyakan bahasa begitu. Sehingga fahisyah mubayyinah yang dimaksud oleh ayat ini yakni keluarnya istri atau bibirnya istri pada rumah itu ketika belum habis itu perbuatan fahisyah dan fahisyah bukan dosa kecil ya. Al-Quran ini bila gunakan fahisyah merujuk pada dosa besar bukan dosa kecil. Berpisah lah maksudnya ya, berpisah tempat tinggal. Mana mereka tidak dibenarkan semestinya, mereka tidak punya hak sama sekali untuk berpindah tempat tinggal dengan suami. Illa fil khurujil ladzi huwa fahisyah. Melainkan jika mereka keras juga nak keluar, bermakna mereka telah melakukan fahisyatun mubayyinatun. Wih berat sungguh. Sangat-sangat berat. Jadi mungkin dalam ini tadi mungkin saya katakan, tapi bagaimana kalau dapat izin dari suami? Kan mungkin. Yang paling mungkin pertanyaannya ya ini, bagaimana jika pindah tadi dapat minta izin pada suami? Boleh tak boleh? Tak boleh, pasal apa tak boleh? Karena suami pun tidak diizinkan untuk memberi. Paham ya cara berpikir hukum itu seperti itu. Jadi kalau suami itu dah okey, dah izinkan dah, saya boleh duduk rumah yang satu. Masalahnya apa hak suami untuk mengizinkan? Itulah. Ya. Inilah maksud ayat walaya husna itu. Dan itu yang difahami oleh ulama-ulama tafsir.
Jadi di sini tidak timbul masalah perlu izin atau tidak perlu izin. Tidak timbul sama sekali. Apalagi Allah dah bagi satu keputusan. Istri keluar rumah tadi, yakni perbuatan mereka keluar rumah itu adalah fahisyah mubayyinah. Itu pas sekali itu. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Jadi bagaimana tak ada ruang sama sekali ya keharusan untuk berpisah tempat tinggal. Kenapa ya? Telah kita pelajari sama dalam ayat sebelumnya, istri yang masih dalam idah roj'i itu statusnya masih istri, bukan orang lain. Akdu nikah itu belum putus, baru renggang sikit itu sudah. Sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri masih berjalan seperti biasa. Istri masih tetap punya hak, ada kewajiban, suami pun masih ada hak dan ada kewajiban. Sebab itu tidak dibenarkan sama sekali. Ini alasan dia. Kenapa Allah tak benarkan begitu ketak hukumnya? Alasannya Allah sendiri memberitahu dalam ujung ayat itu. La tadri, apa itu? Penutup ayat. La tadri, la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika, itulah rahasia dia. Seakan-akan kalau kita, ya Allah, pasal apalah engkau tak izinkan perempuan yang lebih dahulu keluar, tinggalkan tempat tinggal suami. Pasal apalah engkau tidak izinkan suami izinkan apa isinya ini? Mesti duduk dalam satu rumah juga, mesti tetap berjalan kewajiban dan hak. Kalau kita seakan bertanya pada Allah, itulah jawaban Allah. Oh iya, la tadri, karena awak tak tahu kata. La tadri itu awak tak tahu. Nah, inilah awak tak tahu. La'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Apa dia? La'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Boleh jadi Allah adakan sesuatu selepas itu. Selepas itu. La'ala ini jamaah sekalian, kalau dikaitkan dengan Allah, maksudnya bukan barangkali ya. Bukan mudah-mudahan. Baik, saya tanya, kalau kita kata barangkali atau mudah-mudahan, itu maksudnya apa? Kalau saya kata, ya mudah-mudahan Lele sembuh. Mana kita ada harapan kan? Saya mengharapkan kesembuhan orang sakit tadi kan? Boleh jadi, harapan saya ini pasti berlaku, mustahil berlaku, mungkin berlaku. Kalau saya akan mudah-mudahan dia akan sembuh. Ini saya mengharap nih. Harapan saya ini pasti berlaku, mungkin berlaku, mustahil berlaku. Mungkin kan? Mungkin kalau itu saya yang kita yang berharap. Masalahnya la'ala ini kaitannya Allah. Mungkin kan Allah berharap. Ya mudah-mudahan Allah kata. Mengharap pada siapa? Nah, maksud siapa? Begini ya. Asa dan la'ala. Ada asa. Asa maknanya. Sama dengan la'ala kan? Ya. Biasanya apa? Ada yang tahu? Tak apalah. Tak perlu ke situ. Baik, keduanya maknanya, yakni kita ini rojak kan? Yang pasti keduanya untuk rojak. Rojak maknanya apa ya? Harapan. Tapi asal belalai untuk mana rojak bila dikaitkan dengan manusia dan kita. Contohnya la'allakum tattaqun. Ada di Quran. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu yang diharapkan kamu ini kita lah tattaqun
agak-agak lah. Mudah-mudahan kamu manusia ini yang diharapkan bertakwa itu pasti dia akan bertakwa, mustahil dia bertakwa, mungkin dia bertakwa. Mungkin kalau yang diharapkan itu kita. Tapi kalau Allah yang mengharapkan, mana mungkin Allah berharap? Tiba-tiba Allah berfirman, ya mudah-mudahan awas dulu. Mungkin Allah berfirman, mudah-mudahan harap-harap awas dulu. Nah, harap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah atau asa kalau dikaitkan dengan Allah itu maknanya kepastian. Suatu yang pasti, bukan kan kalau mudah-mudahan mana tak pasti. Mudah-mudahan itu tak pasti. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak, mungkin ya. Tapi kalau Allah dikaitkan dengan Allah itu bukan sesuatu itu pasti berlaku. Betul. Itu biasanya. Asa rabbukum ayarhamakum. Asa rabbukum ayarhamakum. Apa artinya? Asa, kalau kita artikan mudah-mudahan kan, mudah-mudahan Tuhan kamu merahmati kamu. Macam mana Allah? Mungkinkah Allah ini punya harapan? Mungkinkah Allah ini punya harapan atau berharap? Mustahil. Maha suci Allah dia berharap. Nak harap pada siapa? Inilah bahasa Arab, bahasa Quran. Asa atau la'ala, ini huruf roja. Bila dinisbahkan pada manusia, hanya harapan. Boleh iya, boleh tidak. Namanya harapan. Karena kita tak mampu menentukan hasilnya. Tapi bila la'ala dan asa dikaitkan dengan Allah, ini bukan roja. Itu jangan difahami mudah-mudahan. Tapi difahami suatu yang pasti. Jadi apa kayaknya yang pasti dalam ayat ini? La'allahu yuhdithu ba'da dzalika amron. Apa yang pasti berlaku? Apa maksud yuhdisu laka ba'da dzalika amron ya? Ada yang tahu maksudnya? Kan la'allahu yuhdithu ba'da dzalika amron. Yuhdisu mengadakan kan, menimbulkan amron urusan ba'da dzalika serba itu. Bahasa awamnya, bahasa umumnya ini jalan keluar. Orang yang menceraikan suaminya dengan istri itu kan pasti masalah. Pasti bermasalah. Sehingga tak tahu apa yang berikutnya. Nak rujuk ke, tak nak rujuk ke, nak macam mana ke, apalagi masing-masing ya sedang bingung kan. Yang pasti tidak tahu macam mana nak menyelesaikan, mencari keluar yang terbaik. Pasti tidak tahu. Mungkin hanya agak-agak. Macam itu kan. Nah, bila Allah Subhanahu wa taala suruh mereka tetap duduk berdua di rumah yang sama, pasti Allah akan berikan jalan keluar terbaik untuk itu, pasti itu. Sama yang terbaik itu rujuk atau yang terbaik itu. Jadi Allah sendiri yang akan memberikan jaminan. Itu yang mana yuk disulaka. Jadi bukan mudah-mudahan. Sebab kalau suami tadi pisah, tinggal dengan istrinya, ya, apa yang Allah janjikan ini tak akan diberikan. Kalaupun nanti mereka rujuk, mungkin bukan yang terbaik bagi keduanya. Jika mereka cerai, juga mungkin bukan yang terbaik. Tapi kalau mereka tetap duduk satu rumah dan tetap menjalankan segala kewajiban dan haknya, Allah kata, pasti aku akan berikan kamu jalan keluar bagi masalah kamu yang terbaik bagi kamu menurut aku. Paham ya? Yang terbaik bagi kamu berdua, kata Allah, menurut aku. Jadi kalau menurut Allah yang terbaik itu pisah, ya pisah. Dan pisah itu yang terbaik. Jika menurut Allah yang terbaik itu rujuk, ya rujuk. Kemarin pernah saya katakan ya, dalam bab apa dahulu? Ada ulama dahulu berdoa, dia berdoa.
Jika doaku dikabulkan oleh Allah, aku akan memuji Allah. Muji Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur kepada Allah. 10 kali mungkin. Tapi bila doaku tidak dikabulkan oleh Allah, aku akan memuji Allah ratusan kali. Pelik kan Bila doaku dikabulkan, aku akan puji Allah 10 kali. Dan bila doaku tidak dikabulkan Allah, aku akan puji Allah ratusan kali. Jangan boleh faham maksud. Maksudnya apa? Kalau Allah kabulkan, kita puji kan, seronok kan. Tapi kalau Allah tak kabulkan, biasanya iman macam kita jangan. Iman kita, orang seperti kita lah, iman standard lah namanya, dah iman standard lah. Kalau mohon tak dapat, doa tak mampu, usaha gagal dah puluhan kali, biasanya macam mana? Kita sujud syukur atau kecewa? Tapi orang yang faham, yakin betul kepada bahwa Allah itu Rabbul Alamin, dia tak begitu. Bila aku berdoa kepada Allah dan doaku dikabulkan, aku akan puji Allah 10 kali. Masya ya Allah, syukur ya Allah. Ya, bukan sujud syukurnya 10 kali lah. Tapi bila doaku Allah tak kabulkan, permohonanku Allah tak kabulkan, aku akan puji Allah ratusan kali. Enggak kena apa agaknya maksud ulama kata begitu. Ya, sebab Allah pilihkan yang terbaik. Yang tadi bila doanya dikabulkan dan dia syukur, karena apa? Sama juga. Alasan ulama itu jamaah sekalian, saya lupa nama ulama. Setelah ditanya oleh muridnya, kenapa Syekh memuji Allah, puji Allah 10 kali bila doa dikabulkan? Dan bila tidak dikabulkan, puji ratusan kali. Ya, apabila doaku dikabulkan oleh Allah, maknanya apa yang Allah berikan kepada aku sesuai dengan keinginan aku. Seronok kan? Allah bagi sesuai dengan keinginan kita. Pasti seronok. Tapi bila Allah tak kabulkan doaku, mana Allah berikan kepada aku sesuai dengan keinginan Allah. Coba jamaah pilih yang mana? Allah bagi kepada kita sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan keinginan Allah? Ya iman standar aja lah, iman standar. Dan ini tidak mudah untuk berpikir, itu tidak mudah. Sebab itu kalau berdoa tapi tak makbul, syukurnya luar biasa. Karena Allah berikan kepada dia sesuai dengan keinginan Allah. Dan apa yang Allah inginkan, jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Walaupun yang kita inginkan itu Allah ridhai. Kan tadi Allah, kita syukur karena doa kita dikabulkan. Maknanya Allah beri pada kita sesuai dengan keinginan kita. Ya, terima kasih. Beri doanya betul. Ayat ini demikian juga. Wahai manusia, kalau kamu mahulah hidup kamu tenang, masalah kamu aku selesaikan, cara kamu jika masalah kamu ini, aku yang akan menyelesaikannya, pilihan yang aku pilihkan itu sesuai dengan keinginan aku, kamu mesti tetap duduk berdua di rumah selagi masih dalam iddah. Nanti aku akan sendiri akan berikan kamu yang terbaik, yang baik. Jadi apa yang aku beri tujuan pada kamu sesuai dengan keinginan aku. Tapi kalau tidak, nanti kamu akan menyelesaikan masalah kamu sesuai dengan keinginan kamu. Susah kan kalau dah. Inilah maksud ayat ini. Sehingga di sini perlu pada keyakinan yang jitu kepada firman Allah. Sebab mungkin kalau kita ikut nafsu kan biasanya dalam keadaan itu kan orang akan berpikir emosional biasanya. Macam mana aku nak tetap duduk berdua, tengok aku dah muak. Tengok aku dah muak. Sebab dah lain, macam mana tak boleh, tak boleh. Tapi Quran suruh gitu, ya Quran lain, kita lain. Sudah kalau macam tu.
tak kacau. Jadi sebenarnya apa saja masalahnya, yakni keyakinan kita pada Allah. Itu saja. Nanti yang akan menyuruh kita, menentukan kita nak pilih yang ini atau pilih yang itu, berdasarkan keyakinan kepada Allah. Semakin kuat keyakinan orang kepada Allah, pasti ia akan memilih apa yang Allah suruh buat. Walaupun mungkin apa yang Allah suruh buat itu berlawanan, bertentangan dengan, ya contohnya suruh tetap duduk berdua, gimana? Suruh tetap berlaku hak dan kewajiban kepada orang yang baru saja. Woi, tiba-tiba suruh, gimana nih? Saya yakin di situ pasti betul-betul nafsunya dicabar oleh Al-Quran. Sehingga Allah boleh, aku tahu kamu sekarang ikut hawa nafsu kamu kan. Dan memang nafsu kamu itu sentiasa berlawanan dengan kehendak aku, kata Allah. Nah, saat itu kalau kamu mengikuti hawa nafsu, kamu ya pasti tinggalkan perintah. Itu pasti itu. Sebab itu nanti ayat selepasnya jemaah sekalian kita akan jumpa ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu apa itu maknanya? Nanti ayat kedua itu. Siapa saja yang bertawadhu, maknanya siapa yang sentiasa mengutamakan apa yang Allah suruh. Gitulah. Tapi kalau kita mendahulukan apa yang kita mau, apalagi terbukti bercanggah dengan apa yang Allah kehendaki, memang kacau. Ayat sebelah nanti ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, pasti Allah beri rezeki daripada Allah pasti akan beri jalan keluar. Itu janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka. Malang sekali ayat yang kaitannya dengan masalah huru hara rumah tangga dijadikan ayat penglaris letak atas pintu restoran. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ayat ini dalam konteks huru hara rumah tangga. Ketika rumah tangga sudah perang macam Korea Selatan, Korea Utara. Dan ayat selepasnya, ini belum sampai. Tapi boleh dikutip itu ya, diambil ya yang sekarang itu kemudian dikutip penglaris. Kalau ibu ini mulai besok restoran kamu akan dipenuhi oleh pelanggan, ramai orang. Yalah kalau masakan tak sedap, harga pun mahal, kirim salam ada orang. Nak lariskan jualan senang aja. Bagilah makanan sedap-sedap, servis yang memuaskan, harga berpatutan. Ya, udah. Ini hanya restoran hanya jual sayur asam dengan cekodok yang mana lagi. Kita ini kan pelik lah. Nggak usah gantung nih. Mungkin diletak tulis kertas kecil, dilipat-lipat, digantung jadi kalung atau jadi apa. Sedih lah. Ayat itu tidak ada kena-mengena dengan dalam bab usaha, bab apa. Ayat ini konteksnya yang sekalian. Ini ada dalam surat Tolak. Nanti saya tunjukkan. Kita akan pelajari nanti. Yakni Allah memberitahu pada mereka yang rumah tangganya tak harmoni inilah, hampir pecah tapi belum pecah inilah. Kalau kamu betul-betul ikut aku, kata Allah, ikut arahan aku, itu namanya takwa tuh. Buat apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku cegah, walaupun mungkin bercanggah dengan nafsu kamu, aku sendiri akan menyelesaikan masalah. Aku sendiri akan bagi rezeki, dan rezeki tidak semuanya uang ya. Ketenangan hidup rezeki, kedamaian rezeki. Tapi itulah, tak macam mana boleh dikutip macam itu. Diletak mungkin ya di bumbung becaknya agar becak sentiasa dapat penumpang. Kalau bagi penarik becak, letak atau becak supaya sentiasa dapat letak dalam box itu Grab agar sentiasa. Saya tidak tahu itu dari mana petua itu, tanya yang buat.
Tapi jamaah sekalian ya, tidak dipungkiri lah, tidak dipungkiri, tidak dinafi. Kebanyakan orang Islam yang apa ya, yang mengamalkan, saya kata meyakini ya, yang mengamalkan ayat-ayat Quran hanya sebagai tips-tips tertentu, itu orang Islam Nusantara, ya Indonesia, Malaysia, kebanyakan, walaupun saya kata semua, yang suka mengutip ayat-ayat tertentu sebagai apa tuh ya, bagi tips sudah. Yang peliknya, kalau banyak ada kelas, ada orang yang mengajar tips, orang muridnya itu pelik. Macam-macam tips yang diberikan. Kalau kita sakit apa, baca apa. Nah, kalau kita, kalau suami pasangan itu agak liar sedikit, baca apa. Suruh baca latif, ya latif, latif, supaya lembut, baca latifun lima yasa, latifun masa. Nah, nanti lama-lama pasangan jadi lembut dah. Akhirnya baca-baca karena terlebih overdose, akhirnya terlebih lembut suaminya. Itu saya tak paham, yang itu saya tidak paham. Walaupun adalah dipanggil ruqyah yang Nabi ajarkan, baik ruqyah apa namanya itu nabawiyah, ya, nabawiyah. Jadi ruqyah yang diajar oleh Nabi itu memang adalah nak tidur baca ayat-ayat ini. Itu bukan tips, itu memang ruqyah. Ini tidak untuk apa memudahkan cari rezeki, baca ini. Untuk membuat uang tu agar lembut, baca ini. Itu saya tidak. Ya, alhamdulillah saya tidak tahu karena saya tidak belajar. Jadi syukur saya tidak belajar itu. Saya sedih. Quran firman Allah diturunkan, dibawa oleh Jibril. Jibril itu malaikat, ketua malaikat. Diberikan kepada Muhammad, manusia teragung, tersuci. Ya. Dan setiap kali Nabi Muhammad, sering kali Muhammad ketika menerima Al-Quran, Nabi ini pingsan. Musim sejuk di Madinah, musim panas di Madinah pun berpuluh-puluh. Musim sejuk pun berpuluh-puluh. Ketika Nabi menunggang unta pun, tiba-tiba wahyu yang semulia seagung itu hanya untuk penglarisnya. Bagi saya sedih lah. Dan laku pula tuh. Itu kadang-kadang, Masya Allah. Nih, yang ini berapa nih Kak? Yang air ini, oh air ini murah. Yang ini 3 ringgit saja sebotol. Yang ini apa namanya 10 ringgit. Apa pasal lain? Nah, yang ini sudah ada dibacakan. Ini sudah dibacakan ini. Dan yang bacakan itu berat-berat tahfiz. Jadi lain. Oh iya Kak, iya, tak apalah, saya beli 2 lah, 20 ringgit. Akhirnya percaya kan? Karena anaknya malam nak ambil peperiksaan. Kalau anak dibaca nih, nanti pikiran jadi apa? Baik hati jadi terang. Dan lepas minum jangan tak ditutup, cepat-cepat tutup, takut nanti. Saya betul-betul tidak paham yang ini. Kebanyakan orang yang mengamalkan dan meyakini, yakni orang Islam Asia Tenggara. Sangat banyak. Tak tahu asal usulnya dari mana. Kan ada kan orang jual air macam itu. Yang ini harganya berapa, yang ini mahal sedikit. Nih, madu pun demikian juga. Ini madu, ini murah sedikit lah. Walaupun madu asli, tapi murah sedikit. Harganya sebotol ini 20 kecil ini 2 ringgit. Yang ini 60 ringgit. Apa biasanya? Ini madu asli ke di asli? Ya, ini sudah ada. Sudah campur ludah untuk bulu. Saya tak paham.
Nah sekarang diperalatkan agama boleh jadi macam itu. Itu belum lagi kismis. Kismis apa namanya? Nah ini baca ini untuk hati ini kalau tahu lah. Ya. Kajian. Ayat yang dibaca dan ayat Quran. Ya, itu saintis Jepun yang buat. Lama buat kajian, ambil air daripada berbagai sumber, termasuk air daripada Gunung Fujiyama, air macam-macam, lalu dikaji. Pertama sebelum dibuat apa-apa, dibuat kajian, buat kemakmal, rupanya molekul air ini berbeza-beza. Dan yang paling sempurna susunan molekulnya, yakni air zam-zam. Setelah itu dibuat pula air itu diletakkan lalu dipasang lagu. Satu lagu rock. Ya, lagu rock yang lirik dia memuja syaitan. Rock yang dia memuji jin. Yang satu dibacakan mantra-mantra agama dia, agama Shinto. Memuji Tuhan-Tuhan. Yang satu lagi dibacakan apa-apa macam itu, puisi ke apa. Setelah itu bawa lagi ke makmal dan ternyata molekulnya berubah. Air yang diperdengarkan kepadanya lagu rock muja setan tadi kacau dia punya susunan molekulnya. Dan banyak kajian akhirnya saya dijemput, saya lupa nama dia, saya ada ketika dia air zam-zam tidak dibacakan apa-apa pun dia sudah mungkin sangat cantik, sehingga air zam-zam dia sebenarnya bukan minuman, bukan air zam-zam bukan setakat minuman, tapi air zam-zam juga makanan. Itu keistimewaannya. Jadi ketika Nabi bersabda, ma'u zam-zam fima ta'ima lahu. Air zam-zam itu bergantung pada buah apa yang dimakan. Bukan diminum ya. Air sepatutnya kan diminum kan. Air itu bergantung pada kerana apa ia diminum kan sebenarnya begitu. Tapi kenapa buah apa ia di macam mana Nabi boleh kata air zam-zam itu makan? Zam-zam sebenarnya minum lah. Rupanya, kajian saintis Jepun ini, ya air zam-zam itu bukan sekadar mengandungi apa namanya zat-zat yang boleh menghilangkan kita dahaga minuman, tapi juga boleh mengenyangkan. Sehingga kalau orang minum air zam-zam pun sebenarnya sudah mencukupi, mana badan sudah kurang memerlukan makanan-makanan yang lain. Itu betul, memang molekul boleh berbuat, ada kesan lah, ada pengaruh apa yang berlaku di luar terhadap molekul air. Sehingga bila Nabi kata ma'u zam-zam, air zam-zam itu bergantung buat apa ia diminum atau dimakan, maknanya air ini sebenarnya semacam apa ya? Kata seorang saintis daripada Yaman, makhluk yang sebenarnya boleh berinteraksi dengan kita. Dari sekian banyak ini yang telah dibuktikan, yang boleh berinteraksi dengan kita itu air. Buktinya kalau umpamanya dibacakan apa namanya akan berubah susunan molekulnya. Yang paling cantik bahkan macam mutiara, zam-zam. Itu betul, itu kajian saintifik. Yang saya kata tadi, apakah dengan perubahan itu kemudian boleh jadi itu tadi apa? Telah dibacakan ini otak jadi bagus, bacakan ini hati orang jadi lembut. Itu yang tidak ada dalil dan tidak ada kajian pun. Kajian saintifik tidak ada, dalil pun tidak ada. Adapun perubahan molekul air bila di bacaan ini kajian saintifik
Jadi itu yang berbeza itu. Ya, itu orang Jepun membuat kajian. Dan beliau tetap mengakui tidak ada air yang lebih sempurna, yang paling baik di dunia ini kecuali Zam-Zam. Karena tidak dibuat apa-apa, tidak apapun, tetap saja molekulnya terjadi. Susunan molekulnya sangat-sangat cantik. Molekul ini kan apa ya? Molekul ini apa? Molekul. Ya mas sekalian, tontonlah. Oke, dalam badan kita ini apa yang paling kecil menurut kita lah? Penyusun badan kita yang paling kecil. Penyusun badan kita yang paling kecil. Yang dikenal. Sel kan? Sel, kehidupan kita adalah sel. Sel ini zaman sekarang boleh dipisah-pisah. Boleh dibagi-bagi, dicerai-ceraikan. Cerai. Apa tuh? Saya takut bom. Sel ini bila dipecah-pecah, dicerai, makin kecil lah. Makin kecil. Ia akan menjadi apa namanya molekul. Pecahannya. Molekul bila dipisah-pisah lagi, pisah, cerai makin kecil menjadi atom. Atom orang dahulu mengatakan benda yang terkecil yang tak boleh lagi dibagi-bagi. Sebab itu dinamakan atom daripada dan tomos. Itu bahasa Yunani. Yang menemukan yakni orang Yunani. Namanya Demokratos. Kata benda terkecil namanya atom. Dan tomos. Itu mana tidak, tomos itu dibelah. Jadi atomos atau atom mana sesuatu yang dah tak boleh lagi dibelah, dibagi. Rupanya atom pun masih boleh dibelah-belah. Paling tidak belah menjadi subatomic. Dipanggil subatomic. Ada proton, ada neutron, ada elektron. Betul. Ada protonnya, ada neutron, dan ada 3 unsur baru jadi dari atom. Ya, baru jadi dari atom. Itu paling kecil. Itu subatomic. Adakah itu sudah yang paling kecil? Rupanya belum. Setelah diketemukan dipanggil apa namanya? Fisika kuantum. Fisika kuantum, rupanya itu masih boleh dicerai lagi sehingga menjadi kuantum. Dan kuantum itu jadi satu ya kimia yang bersifat bicul aja sebenarnya. Tidak wujud. Sudah jadi yang paling halus dah. Yang dipercayai oleh setengah saintis muslim hari ini, tapi itu masih dalam kajian. Kuantum itu jadi nak katakan material pun bukan, nak dikatakan energi pun bukan. Jadi tidak tahu apa itu kuantum. Sehingga ada yang meyakini sarjana muslim malaikat dicipta dari nur kan? Nur itulah kuantum. Menurut saudara sarjana muslim. Sehingga malaikat ini makhluk kuantum. Bukan makhluk atom. Atom kan kita kata paling kecil. Proton paling kecil lagi. Kita bukan atom lagi. Kita atom itu jadi satu, jadi molekul. Molekul jadi satu besok, jadi sel. Sel dilungkupkan jadi badan. Ya kan kita kulit ada sel. Sel kulit namanya. Sel tulang namanya. Sel darah namanya. Sel rambut. Berapa juta sel ya dalam badan kita? Agak-agak. Senang cerita dalam kaidah dulu masa belajar, dia kata walaupun tak lu tepat, tapi kaidah umumnya, jadi bergantung pada berat badan seorang. Kalau seorang itu berat badannya 60 kg,
mana jumlah sel dalam tubuhnya, mulai sel rambut, sel kulit, sel gigi, yakni 60 triliun sel. 60 triliun sel. Jika berat badannya 60 kg. Itu termasuk neuron yang ada dalam otak. Dan otak kan bukan sel kan. Itu lebih halus lagi. Dan itu Allah. Bila dah terlalu halus sama sekali, ia tidak lagi berupa benda, tidak lagi berupa metal, tapi lebih menyerupai energi. Ya, lebih berupa kepada energi. Yang tidak diketahui apa nama energi itu. Jika malaikat dan nur itu, nur jangan diartikan nur cahaya mana-mana dah jalan, bukan. Malaikat cahaya lampu masih boleh dikaji, itu ilmu yang sangat sederhana. Ya. Ilmu fisik boleh mengkaji cahaya yang ini, cahaya mati. Ini yang dah peringkat kuantum. Dah lepas kuantum itu dah tak tahu apa yang ada. Sebab bila dah masuk dah apa tadi proton itu dibelah-belah menjadi quark namanya kan. Quark itulah yang ada dalam dunia kuantum. Quark. Q U R K. Quark. 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 Itu diyakini ada, tapi nak dikatakan benda bukan, nak dikatakan energi ya lebih energi. Nah, itu dah masuk kuantum. Kuantum dikatakan apa namanya? Hanya bersifat visual. Jadi virtual, alam maya lah. Jadi tak wujud, tak boleh dilihat. Jadi dipercayai oleh setengah saintis Muslim, malaikat tercipta daripada kuantum. Sehingga kelajuannya luar biasa. Nah, jin daripada api, api lagi sederhana lah, api atau lebih tepatnya heat api itu, panasnya bah api. Yang paling sederhana manusia dicipta dari apa? Tanah mah, tanah yang goreng. Dari tanah. Kita cipta dari tanah, hidup pun makan dari tanah, tinggal pun di atas tanah, bila mati masuk tanah, nanti hidupkan keluar dari tanah. Jadi kita ini bukan dari mana-mana, tak pernah pergi mana-mana. Ya, kita bukan dari mana-mana dan tidak pernah pergi ke mana-mana. Di sini. Jadi kalau kita sadar itu ya tak adalah ruang untuk angkuh itu tak ada. Ruang untuk takabur, untuk sombong. Kalau menyadari asal usul tak ada orang jalan ngingkang itu tak. Jalan ngingkang maknanya sombong. Sebab ya jadi yang hujung tuh yang agak kena difahami dengan betul-betul yang saya ulangi sekali. Kalau ikutkan nafsu suami atau nafsu istri yang baru diceraikan, yang masih dalam iddah, memanglah pisah. Pisah. Mana boleh duduk macam tu. Tapi Allah kata, jangan. Wahai suami, jangan kamu halau mereka keluar. Wahai suami, jangan kamu bagi izin. Mana aku tak bagi kamu izin untuk mengizinkan. Kalau mereka degil juga, maknanya mereka telah melakukan fahisyah yang nyata. Kita pun jadi macam mana nih macam itu. Sebab nafsu kita pasti bukan itu yang kita inginkan, nafsu manusia. Rupanya Allah kata, aku tetap suruh kamu duduk berdua, masih berjalan hak suami istri seperti biasa, hanya bercampur sampai siapa yang aku tak benarkan, kerana aku pasti aku akan yuhdid. Nanti aku akan timbulkan, aku akan berikan pada kamu amron. Di situ amron pakai isim nakirah kan ya Mas ya. Amron itu maknanya urusan tak disebut. Yang pasti Allah akan pasti memberikan yang terbaik sesuatu orang itu menurut Allah, bukan menurut kita. Sebab kalau menurut manusia tadi pisah lah. Nah, nak meyakini ini. Jadi salah satu caranya yakni orang itu mesti mengalahkan, menafikan kehendak nafsunya, diserahkan kepada apa yang Allah maukan. Itulah maksud ayat.
Dan itulah nanti ayat berikutnya, siapa yang takwa, aku bagi jalan keluar. Oh ya. Baik, sekarang sambung saja ayat kedua. Banyak juga nih yang kedua nih. Banyak nih hukum hakamnya nih ayat kedua. Fa idza balagna ajalahunna. Kita baca dahulu. Apanya? Fa idza balagna ajalahunna. Maka apabila telah sampai, siapa nih? Mereka kan? Nun itu mereka. Balagna mereka istri sampai ajalahunna. Nah, ajal ini jangan diartikan mati. Jangan. Dan apabila istri telah sampai ajal mati amalnya, ya ayat itu berhenti di situ aja. Sudah selesai masalah. Ajal itu mana tempoh tamat idahnya. Ajal itu mana expiry date. Jadi ajal jangan diartikan mati. Expiry date. Alam semesta ada ajal. Bayi dalam kandungan ibu ada ajal. Bila berapa lama bayi itu dalam kandungan? Allah tetapkan. Masanya. Ya. Semua. Ajal maknanya idah tuh, dah habis. Dan kita tahulah idahnya ada macam-macam idah yang kita telah pelajari minggu lepas. Maknanya dah dekat ya, bukan dah habis. Di sini maksudnya jam sekian bukan apabila idah istri dah habis, bukan. Tapi sudah hampir habis. Oke, pertanyaan saya. Dari mana kita dapat terjemahan hampir? Masih ada yang ya? Faida balagna ajalahunna. Kita terjemahkan hampir habis, bukan dah habis. Kalau dah habis, mana boleh? Nah, otomatis misal. Dari mana kita dapat terjemahan hampir? Ada yang masih ingat yang kita pelajari? Kalimat mana? Kalimat idza. Dulu apa kalimat idza? Ada 3 kalimat idza dulu. 1. Sesuatu yang disebutkan bersifat pasti. 2. Ya pasti jangan jadi itu jadi 1 aja lah. Hampir. Hampir. 3. Pasti tadi yang pertama sudah. Apa yang disebut selepas idza? Pertama, suatu yang pasti akan terjadi. Sudah itu nomor 1. Nomor 2, sudah hampir. Hampir maknanya apa tuh? Sudah dekat lah kan? Hampir itu dekat lah. Apa yang disebut selepasnya itu suatu yang pasti. Apa yang disebut selepasnya akan. Maknanya belum lah, masih akan. Dan sudah hampir. 3 itulah. Pasti, hampir, dan akan. Jadi jangan apabila turun hujan semalam, tak boleh. Apabila saya datang ke rumah awak kemarin, betul tak betul ayat? Apabila saya datang ke rumah awak kemarin, awak tak ada rumah. Ayat itu betul atau salah? Salah, apabila itu mesti akan datang. Mesti. Tapi kalau ketika saya datang rumah awak semalam, betul atau salah? Betul. Ketika saya datang rumah awak minggu depan, ya itu kena tahu bahasa Arab juga. Ida itu untuk yang akan datang. Kalau in itu untuk yang lepas. Itu perlu. Jadi ida, apa yang disebut ida, yakni akan berlaku. Yang kedua pasti berlaku. Yang ketiga masa berlakunya sudah
Hampir, dah dekat dah. Sebab itu terjemahnya apabila mereka istri itu sudah hampir habis ajalnya, tiba ajalnya, dah hampir. Ya mungkin 3 hari lagi, mungkin 2 hari, itu maksudnya. Tindakan apa yang mesti dilakukan oleh suami, bukan oleh istri, oleh suami. Allah perintahkan kepada suami. Fa'amsikuhunna bima'rufin. Itu ada waw itu. Waw itu maknanya kamu, kan kamu suami kan. Maka amsik, imsak, tahan. Itu mana rujuk semula di sini maksudnya. Tahan mereka istri-istri kamu yang kamu cerai itu bima'rufin dengan cara yang baik. Atau farikuhunna. Farik faroko. Pisahkan, mana ceraikanlah. Ceraikan oleh kamu mereka bima'rufin, cara yang baik. Habis katanya dari cerai, kenapa harus cerai lagi? Nah disinilah yang sangat aneh. Katanya perempuan ini dari cerai, tapi masih dalam. Nah, lalu kenapa Allah fariku? Suruh cerai lagi. Berapa kali banyak cerai. Inilah perlunya mengkaji ya Mas. Tempo hari sana ini cerai apa namanya cerai kategori mana nih? Perpisahan antara suami dan istri kan dalam bahasa agama ini ada macamnya istilah. Ada istilah tolak. Ada lagi lu, ada lagi sah, ada lagi baik. Ini cerita yang mana nih? Yang kita pelajari nih? Yang kita cerita sekarang nih. Aduh, tolak dulu belum. Itu lian pun tak ada lagi, baru tolak. Orang tahu kata talak. Tolak. Baik, yang baru saya katakan, tolak ini, jamaah sekalian, ini hak suami atau hak istri? Hak suami. Berpunca kesalahan suami atau istri? Puncanya istri atau suami? Istri. Itu kena paham di situ. Tolak itu yakni hak untuk mencerai atau memisahkan, atau lebih tepatnya hak untuk akdun nikah. Apa ada akdun itu ikatan, betul? Ikatan, dan sudah tadi simpul di sini. Memang suami istri. Bila suami menjatuhkan talak pada istri, kan, ikatan ini sudah tidak lagi kuat atau tidak lagi bersambung. Masih bersambung atau sudah putus? Masih bersambung. Hanya renggang, betul? Yang renggang. Sebab itu status antara dua orang tadi masih jadi suami istri, kena duduk satu rumah itu. Karena memang belum putus. Baru renggang lah. Asalnya ada tali simpul itu masih terurai sedikit gitu. Tunggu berapa lama untuk suami rujuk atau tidak? 3 sucian ke 3 bulan ke itulah. Kemudian bila si istri itu sudah dekat hampir nak habis masa iddahnya, kan? Suami diberi pilihan oleh Allah, kan gitu kan? Allah berikan pada suami, wahai suami sekarang karena istri kamu esok dah habis iddahnya. Sekarang kamu mesti mengambil keputusan. Kamu boleh mengambil keputusan satu di antaranya. Pertama, kamu amsik. Kamu tahan, mana kamu rujuk. Jadi tali yang renggang itu diketatkan semula. Oke, au farik. Farik mananya? Tali yang renggang itu kamu jadi bisa ataupun tadi paripurna ya. Faroko kan dari faroko. Faroko apa namanya? Pisah kan? Yang atasnya apa nih? Tolako, betul. Sekarang tahu bezanya? Apa tolako dengan faroko? Tolak dengan firok.
tolak belum tentu putus. Tali itu baru renggang. Selagi masih dalam iddah. Tapi kalau sudah habis iddah dan suami tidak rujuk, barulah tali itu terputus. Itu namanya qada. Situ kalau kita terjemahkan Melayu mungkin kita bingung. Apabila isteri sudah dekat habis iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara baik atau ceraikan. Tadi kan sudah cerai, mau berapa kali cerai, mah? Itulah bahasa Arab tak sama dengan terjemah Melayu. Ada yang tanyakan? Aku tak paham nanti bingung. Setakat itu dulu. Kalau nak rujuk pun dengan ma'ruf, Allah kata, kalau nak lepaskan pun putus tali itu dari ikatan dah tak ada dah. Ikatan sebagai suami istri tak ada lagi. Karena tak dirujuk semasa iddah. Kalau nak mendirikan rumah tangga semula, ya kena akan nikah. Lah kan sudah pisah. Kena akan nikah, ya kena minta izin lah sama walinya. Adalah mas kawinnya. Kan? Tumbangkan lagi lah seekor lembu. Dalam status Black and White tu dia pernah bercerai lah. Dia dah kahwin, rujuk semula kahwin. Dalam dia punya rekod ke apa, dia pernah bercerai. Maksudnya? Dia kan dia dah melalui iddah kan. Lepas tu dia rujuk semula. Kena akad nikah semula kan. Kalau belum habis tak perlu akad nikah. Oh, kalau dah terlepas. Semasa iddah itu hak mutlak suami untuk itu sebab Allah kata amsik. Amsik itu asalnya kan antara suami istri itu kan agak renggang sikit. Kan? Agak renggang lagi. Amsik mana ketatkan balik. Wah, jadi Rasulullah. Ya, tak ada masalah. Atau parikun. Putus. Bila putus ya kena kawin lagi lah. Kalau mau. Itu kan kalau mau. Mana kita kena dapat keizinan dengan ini. Adapun sebelum habis iddah, suami ada hak untuk rujuk, tak perlu keizinan. Istri setuju atau tidak, tak perlu. Kalau suami nak rujuk semasa dalam iddah. Pasal apa tak perlu izin istri? Kenapa bila suami nak rujuk istri ke masa belum habis iddah tak perlu izin istri bila suami nak rujuk? Ya, kenapa si istri nak izin apa ke benda? Rujuk tu tali tu belum putus dan itu hak suami untuk mengetatkan semula atau untuk memutuskannya. Situ Allah kata, aku bagi kuasa kepada kamu wahai suami, kamu nak amsik atau kamu nak farik. Tapi sama ada kamu nak rujukkah atau kamu nak putuskah, mesti bima'rufin. Nah, itu syaratnya. Ma'ruf, apa ma'ruf mananya? Baik. Baik maknanya? Baik maknanya. Terjemahan apa? Terjemahan Melayu di situ? Ma'ruf? Baik. Ma'ruf, baik. Ma'rufun. Baik. Tapi ada kalimat lain dalam ayat yang lain nanti ihsan. Ihsan maknanya? Baik. Baik, saya tunjukkan ya. Dalam ayat ini Allah suruh suami kalau nak menceraikan sekalipun mesti dengan cara yang ma'ruf. Kalau nak rujuk pun ma'ruf, tapi tengok dalam ayat yang lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Supaya kita lebih mendalam lagi kajian kita.
Nampak? Saya mana ayatnya? Baqarah 229. At-tolaqu marrotani. Artinya apa? Tolak itu sebanyak 2 kali. Ini yang boleh dirujuk maksudnya. Fa imsakun, maka kalau baru 2 kali tolak sekali boleh rujuk, boleh terus talak kalau habis tidak. Tolak kedua kali pun masih boleh rujuk kalau dia mau tak. Dia mau. Tolak 3 kali tak boleh rujuk walaupun masih dalam iddah. Nah, dan Allah beritahu kalau nak rujuk pun fa imsakun bima'rufin. Allah kata. Apa? Imsakun bima'rufin. Adalah menahan, maknanya rujuk lah nih. Adalah suami merujuk dengan ma'ruf. Au tasrihun bi ihsanin. Tasrih. Melepaskannya dengan baik. Pening tak pening tengok terjemah Melayu. Ma'ruf baik, ihsan baik. Kalaulah maknanya sama, baik, kenapa yang satu ma'ruf, satu ihsan? Inilah kekurangan bahasa kita. Dan saya pernah berkata di mana-mana, dan itu kaidah tafsir. Di dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang berbeza, melainkan maknanya pun mesti berbeza. Jadi kalau maknanya sama, tolong apa sama? Ma'ruf baik, ihsan baik. Takkan sama. Kita mesti kita tanya pada diri kita sendiri. Tak boleh sama. Maksud pengertiannya mesti berbeza. Kalaupun sama karena mungkin kita tidak punya word selain baik, itu aja lah. Bahasa Arab ada ma'ruf, bahasa Arab ada ihsan. Bahasa Melayu maksudnya kita hanya punya vocab baik saja. Sebab itu untuk ma'ruf pun baik, untuk ihsan pun itu karena kita kekurangan vocab tadi, itu aja lah. Tapi pengertian dia pasti berbeza. Yang dalam ayat surah Tolak tadi, Allah suruh rujuk dengan ma'ruf, Allah suruh ceraikan dengan ma'ruf. Yang ayat ini Allah kata rujuk dengan ma'ruf, cerai dengan ihsan. Lalu apa bezanya? Bezanya begini ya, maksudnya dari segi pengertian ya. Betul, persamaannya ma'ruf dengan ihsan sama-sama baik. Berbuat baiklah. Ma'ruf itu mana berbuat baik, kebaikan. Berbaik buat kebaikan. Yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, walaupun dengan hati yang tak suka. Ma'ruf, kebaikan kita lakukan pada seseorang, walaupun hati kita tak menyukai orang itu. Itu ma'ruf. Sebenarnya tak suka B. Tak suka, hatinya tak suka. Tak tahu apa sebabnya. Ya, mungkin karena B ini menyusahkan ke apa. Tapi tetap mampu berbuat baik kepada B. Kebaikan yang dilakukan oleh pada B ini, walaupun ini hatinya sebenarnya tak suka pada B, kebaikan itu namanya ma'ruf. Pernah buat begitu? Jadi ada tak? Dalam Quran ada istilah amar ma'ruf. Kalau itu apa ma'ruf? Amar maknanya menyuruh, menyebarkan, ma'ruf maknanya kebaikan itu kena sebarkan pada siapa saja walaupun pada orang yang kita tak suka. Pertanyaan saya. Biasanya kalau ini tak suka B, tak suka B karena mungkin tak tahulah apa. Kalau malam hari lepas tahajud doanya untuk B, ada doa yang macam mana? Ya Allah beri dan B pula sedang sakit. Tak suka B.
B pula sedang sakit. Malam hari lepas tahajud doanya kepada Allah untuk B macam mana? Ya Allah, sihatkanlah B, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah. Mudahkanlah rezekinya, atau ya Allah, qalu, ya Allah, qalu. Coba apa? Biasanya doa yang terbaik atau yang baik? Kalau itu ma'ruf pun kita tak pandai nak buat. Paham tak? Kalau kita mau ma'ruf, perintah Quran ma'ruf amar ma'ruf, hatta kepada orang yang kita tak suka pun, hendaklah kita tetap mampu berbuat baik. Walaupun dia sakit, ya doakan kita. Sekarang ni ya Allah ya Tuhan, ma'ruf ni sudah mati jam sekarang. Iya. Dalam dunia politik, coba apa yang ma'ruf? Semasa tidur sebantal, ya Allah ya Tuhan. Cucu mungkin demam itu pun semua melawatnya. Wah, cucunya maklum masih duduk tidur sebantal. Bila sudah lain bantal, politikus ini, jangankan cucunya sakit, lawan polisi yang meninggal pun tak takziah. So apa makna amar ma'ruf yang wah, Nabi telah beritahu kita, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh pasti hendaklah kamu ni amar ma'ruf dan sungguh pasti hendaklah kamu ni nahi munkar. Jika tidak, makna kalau amar ma'ruf ini sudah matilah, aku akan timpakan kepada kamu bala. Iya. Dari punca bala ini, masalah ma'ruf itu pun belum mampu diamalkan dengan serius. Bisa sikit aja muncul doanya, Allahumma petir. Maknanya ya Allah sambar petir itu. Iya. Ma'ruf ni bukannya walaupun dia berpura-pura baik. Ya. Itu urusan dia dengan Allah. Pura-pura itu ya, tapi dari segi zahir tetap baik. Itu ma'ruf. Walaupun Allah tak bagi apa-apa pahala kepada si orang itu karena itu munafik. Tapi dari si Tuhan mesti tunjukkan yang kita walaupun dia tak suka. Saya bisa satu contoh ya, contoh Al-Qur'an. Ma'ruf yakni kebaikan yang mampu kita lakukan kepada seseorang walaupun kita tak suka. Contohnya dalam ayat Quran. Saya tunjukkan contoh nih supaya paham betul. Ingat semua berdalil Quran ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan kesimpulan nih. Jadi tak tahu jamaah boleh menyimpulkan atau tidak. Karena ini bukan kesimpulan. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman, surah 31, ayat 15. Ayat 15. Ini cerita antara orang tua, mak bapak dengan anak. Itu ceritanya. Orang tuanya kafir. Ya, katalah Hindu lah. Anaknya pula Muslim. Cara mudah begitu. Mak bapaknya Hindu, anaknya Muslim. Allah kata, wa in jahadaka, dan jika kedua-dua, ada alif itu kedua lah, dan jika kedua ibu bapamu yang kafir itu memaksa kamu ni anaknya yang mukmin, ala antusyrika bi, untuk kamu menyekutukan aku, syirik maknanya, ma laisa laka bi ilmun, apa-apa yang tiada bagi kamu ilmu, apa sikap anak kepada orang tua tadi? Fala tuti'uma. Jangan
Kamu taati keduanya. Anak dilarang taat, patuh pada orang tuanya. Sedangkan dalam ayat-ayat lain, kalau anak tak patuh, namanya derhaka. Derhaka orang tua, tak masuk surga. Birrul walidain, wih, ini Al-Qur'an, jangan. Jangan patuh. Pertanyaan saya, agak-agak ketika orang tuanya yang musyrik tadi, yang Hindu tadi, menyuruh anaknya untuk syirik, karena dipaksa anaknya untuk ambil bagian dalam pikul kabadi, anaknya disuruh ambil bagian dalam upacara pikul kabadi. Wah, anaknya baru balik umroh. Nah, saya bagi contoh yang paling apa namanya, paling ekstrim, paling sering ekstrim. Dan jika tak mau ikut arahan bapaknya, mungkin tadi aku anak, putus hubungan. Kata saya, agak-agak hati anak ketika melihat orang tuanya mangsa itu, suka atau suka dengan? Pasti tak suka kan? Pasti tak suka dengan orang tua. Mana lah orang tua macam ni? Sampai nak putuskan, nak kata dia aku anak. Pasti rasa benci anak daripada orang tuanya. Karena dipaksa untuk cucuk pipi dengan paku. Kan kabadi cucuk ya, cucuk. Tapi tengok, walaupun anak itu tak suka orang tuanya, wasahib rumah. Apa tu? Sahib. Dan bergaulah engkau wahai anak kepada dua orang tua kamu. Kawan kalau mereka itu fit dunia. Di dunia pagi, petang, siang, malam di rumah ma'rufan. Coba. Apa ma'rufan itu? Baik. Kenapa Allah gunakan ma'rufan? Karena ketika anak itu tetap melayan orang tuanya, wajib tuh. Maknya sakit kena dirawat, maknya minta tolong kena dirawat, maknya ya namanya orang tua yang telah melahirkan apa? Tak boleh hanya karena orang tuanya musyrik dan benci pun tanahlah ada sekarang. Jadi ma'ruf ini anak adalah tetap mampu berbuat baik, berbakti pada orang tuanya walaupun hatinya tak kebaikan macam itu, namanya ma'ruf. Saya kata tadi, sekarang ini akhir zaman ini ma'ruf ini sudah mati sebagiannya. Itu musibah tak makin banyak. Bila orang biasanya hanya mampu buat baik pada orang yang dia suka. Bila sudah tak suka, ya ma'ruf tak ada, yang ada mak saja. Kalau dah tak suka, yang ada mak ya. Rufnya tak ada. Itu ma'ruf. Adapun ihsan, maknanya baik juga tuh. Lain. Ihsan. Ihsan itu ya mas kalian, yakni berbuat baik kepada orang lain lah tentunya, bukan untuk diri sendiri ya. Kalau kita wirid, kita zikir, kita baca Quran, kita sholat itu untuk diri sendiri. Itu bukan ihsan itu. Ihsan itu berbuat baik pada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan. Apa maksudnya itu? Bahasa Melayu. Buat baik pada seseorang tanpa mengharapkan balasan. Jangan macam itu ihsan. Baik, saya tunjukkan ayatnya yang hampir sama dengan tadi. Lihat surah Al-Baqarah dalilnya. Al-Baqarah ayat 83. Al-Baqarah 83. Ini kisah tentang perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel ya. Wa id akhadna mitsaqa Bani Israel. Namanya
Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian Bani Israel. Baik. Maknanya apa yang Allah nak ceritakan ni benda yang dah berlaku atau belum berlaku? Sudah atau belum berlaku? Dari mana kita tahu sudah? Id, bukan fi'il madhi. Kan tadi saya kata kalau id itu apa disuruh selepasnya itu pasti dah berlaku. Kalau ida selepasnya akan, bukan pasal fi'il madhinya. Sebab selepas ida pun ada fi'il madhi. Ida zulzilatil ardu. Madhi juga. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel. Janji yang Allah ambil Bani Israel itu satu. La ta'buduna illallah. Jangan kamu sembah melainkan Allah. Mana tauhid lah. Okay. Ini yang kedua nih, tengok. Kedua yang berikutnya. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ihsana. Buat kenapa tak ma'rufan di sini? Maknanya anak wajib buat baik pada orang tuanya tanpa mengharapkan. Itulah hebatnya Quran. Anak tak suka sekalipun pada orang tua, anak hendaklah tetap wajib berbuat baik. Dan baik itu namanya orang tua jahat sekalipun dan anak tak suka pada orang tuanya, anak tetap wajib berbuat baik kepadanya. Kebaikan itu disebut ma'ruf. Dan kebaikan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya tanpa mengharapkan balasan sikit pun, itu namanya tahu sekarang bezanya. Sebab itu kalau kita artikan baik, boleh saja, tapi makna yang terkandung itu kena faham. Karena kita tidak punya vocab yang cukup. Tak faham ya? Jadi anak tidak boleh merasa, saya ada banyak lah mak, patut nanti benar lah, saya banyak lah mak, saya buat. Saya ingat dah cukup lah jasa mak dengan saya dah balas macam-macam mak. Anak tidak boleh merasa telah cukup berbuat baik pada orang tuanya. Dan anak tidak boleh berfikir, nanti apa yang orang tua saya akan. Itu fikiran. Wah, itu kotor itu. Quran keihsanan. Coba fahami ihsan. Ya. Nah, itu memang Allah itu yang berjanji. Allah yang berjanji. Iya. Ya pasti Allah yang berjanji. Mohon surga itu di Allah yang suruh. Jadi kalau kita buat baik pada orang tanpa mengharapkan balasan apa-apa, itu nama dalam hal ini kewajiban anak pada ibu bapa. Tapi bukan anak pada ibu bapa. Bahkan tengok, wadil kurba. Tengok. Yang kedua, kita mesti ihsan pada dil kurba. Kenapa? Adik-beradik sepatutnya begitu. Pak cik dengan mak cik. Sebabnya begitu. Kerabat itu kan adik-beradik, pak cik, anak saudara. Itu kerabat. Maksudnya yang ada hubungan darah ya. Kerabat ini yang mana hubungan darah. Tapi kadang kan minta, ai dah banyak tahu apa yang nanti awak boleh buat. Penat aku buat baik pada awak. Kalau ikut Al-Quran, ihsan. Tanpa mengharapkan balasan dari orang itu ya, bukan daripada Allah, yang Allah janjikan. Daripada orang itu. Yang ketiganya, wal yatama. Anak yatim. Maknanya kita buat baik pada anak yatim ini jangan mengharapkan apa balasan kita kepada anak yatim. Nah, tolong nak, aku biarin nak, tak belajar nanti saya akan tanggung beasiswa nak. Tapi ingat ya, kalau kamu udah besar jadi orang besar, jangan lupa tuh. Janganlah begitu, jangan minta harap balasan kepada si anak yatim. Dan itu pahalanya besar. Ihsan itu pahalanya besar sekali. Orangnya apa namanya? Orang yang ihsan, buat ihsan namanya apa? Muksinin. Quran sering kali. Innallaha ma'al muksinin.
Innallaha yuhibbul itu tinggi sekali itu. Makamnya tinggi. Allah sangat mencintai muhsin karena orang muhsin ini orang yang buat baik tanpa mengharapkan balasan. Yang berikutnya, wal masakin. Orang miskin. Sudahlah, tolong aja lah. Namanya miskin pun tolong. Allah yang suruh. Nah, harapkan apa dari orang miskin? Tahu apalah pakcik, saya tolonglah ini, tapi nanti dah kalau saya rasa saya perlukan tenaga pakcik, datang di rumahnya. Kalau saya suruh pakcik mungkin cat pintu ke apa. Tak payahlah. Sekurangnya kita ini, kata orang Melayu apa? Orang berbudi, apa bahasa Melayu? Orang berbudi kita Oh, orang itu. So paham ya, itu makna ihsan. So sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi pertama tentang tolak tadi macam mana? Allah suruh suami yang menceraikan istrinya masih dalam iddah tadi. Pertama Allah suruh rujuk atau Allah suruh pisah terus. Kalau nak penceraikan pun Allah kata mesti makruh. Dalam surah Al-Baqarah, kalau kamu nak cerai pun mesti Baqarah. Ihsan. Tengok sekarang baru kita dapat kesimpulan. Wahai suami, kalau kamu nak ceraikan pun hendaklah dengar yang ma'ruf. Maknanya apa tuh? Kalau nak rujuk pun kena ma'ruf, cerai pun kena ma'ruf. Maknanya suami hendaklah tetap berbuat baik kepada istri yang dirujuknya atau istri yang diceraikannya walaupun hatinya masih bengkak. Jangan dipermalukan, jangan disia-siakan, jangan dinafikan haknya, tak perlu dia menuntut bid'ah kalau dia itu. Mana istrinya tetap dimuliakan. Suami tetap wajib berbuat memperlakukan baik pada istrinya walaupun hatinya bengkak. Itu namanya ma'ruf. Kalau cerai dengan ihsan maknanya suami tetap wajib berbuat baik pada istri yang diceraikan tanpa mengharapkan kalau Quran dilaksanakan mau jadi suami istri pun bahagia, cerai pun bahagia. Dan itulah yang Allah maukan tuh, yang macam itu yang Allah kata yuhdisu badati amra tuh. Syaratnya kata Allah, kamu mesti menafikan nafsu kamu mesti menundukkan nafsu kepada. Tapi masalah tidak difahami seperti itu, jadi ma'ruf baik, ini baik ya. Paham di sampai situ? Paham ya? Jadi saya pikir cukup dalam lah insya Allah kajian kita ini insya Allah. Saya cukup dalam kalimat. Sebab itu saya tidak, ini bukan kesimpulan. Saya tahu saya tidak simpulkan apa di tulisan saya tahu. Saya tidak menyimpulkan. Kan tadi saya mengurutkan panjang lebar lalu simpulkan. Ya itu semua kesimpulan. Sebab itu saya kata kalau berkeluarga itu seperti itulah kaidah yang perlu dipegangi. Jadi suami istri pun harmoni, bahkan kita berpisah pun. Sana bisa itu contoh. Sebelum istri Nabi namanya Zainab binti Jahsin, itu kan jadi Ummul Mukminin, dikawin oleh Nabi. Sebelum jadi istri Nabi, istri siapa? Dia. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini siapa? Anak angkat Nabi, keluarga Nabi. Nabi kata, Zaid itu keluarga aku. Yang memenangkan apa namanya Zainab si Zakir itu, Zaid ini siapa? Nabi. Setelah Zaid cerai, bukan diatur ya ini mau cerai dengan dan ya cerai. Habis iddah, lalu Allah suruh Nabi kawini Zainab binti Jahsin. Yang dahulu istri. Jadi kalau dalam bahasa kita sekarang macam mana itu? Zainab itu bagi Nabi kawin dengan siapa itu? Kalau bahasa Melayu lah. Istri anak angkat. Macam mana tuh? Kalau tahu tak ketika Zaid jadi masa jadi suami istri dengan si Zaid harmoni. Tidak ada yang ini
Tapi karena keluarga mereka tidak apa makna dibenarkan untuk pisah dan mereka pisahkan. Cerai dan masa iddah Zaid tidak rujuk kan? Mana sudah sekarang Zainab jadi dikawin oleh Nabi. Apa hubungan sekarang bagaimana hubungan Zaid dengan Zaid yang sekarang dia jadi istri orang? Harmoni, coba baca sirah Nabi. Bahkan panggilnya sekarang tak Ummul Mukminin, tetap hormat. Itu pernah dicontohkan oleh keluarga Nabi itu. Keluarga Nabi. Karena mereka ini semuanya itu tadi berpegang pada kalau nak rujuk pun ma'ruf, kalau nak cerai pun ma'ruf. Dalam surah Al-Baqarah, kalau nak rujuk pun ma'ruf, kalau nak ceraikan pun hanya itu aja. Sehingga semasa jadi suami istri pun harmoni, baik. Bahkan semasa dah tak jadi suami istri pun tetap Zaid dengan Zainab binti Jahsin istri Nabi jadi Ummul Mukminin mesti dihormatilah. Sangat. Dan sebenarnya ketika kawin dengan Zaid, Nabi yang meminangkannya. Ketika Nabi kawin, bahasa kita Zaid yang jadi ketua menanggah. Apa itu kata lain namanya? Yang layan pertama, penanggah. Ya. Dan tak ada Zaid kata, kurang asem. Tak ada. Itu betul sirah Nabi itu pengajaran yang. Jadi Nabi ini bukan hanya menjelaskan apa kata Allah mesti seperti ini, tapi Nabi contohkan. Itu hebatnya. Nabi tidak hanya menurut Allah itu mesti begini, menurut Quran itu mesti begini. Tak, Nabi sendiri tunjukkan. Karena Allah yang menyuruh, kamu kena buktikan. Bahwasanya bapak angkat boleh kawin dengan apa tuh? Dan pada zaman Nabi, anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung. Istrinya pun dianggap sebagai menantu. Betul. Itu ketika Nabi kawin dengan Jahaz ini, heboh orang Muslim heboh. Boleh. Allah kata boleh. Karena Allah kata boleh, ya engkau lah Muhammad yang pertama, yang kamu orang pertama yang mesti menunjukkannya. Jadi tugas Nabi ini bukan hanya cerita yang adapun nanti selepas itu ada orang ikut atau tidak itu cerita lain. Jangan lupa, tapi sekarang tak ada orang ikut itu cerita lain. Yang pasti Nabi sudah contohkan dan boleh. Bekas mertua. Apa namanya? Saya tak tahu saya. Dia itu kawin pula. Ada orang Islam sekarang buat atau tidak itu cerita lain. Kalau ada orang buat pun tidak salah di agama 100% betul. Walaupun mungkin jirannya semua mungkin esok jadi viral. Itu berdosa yang viral kan malah berdosa. Yang kawin dapat pahala, yang viral kan dapat dosa. Jadi akhirnya tak patuh, tak senang Pak Cik. Senang Pak Cik. Saingan wartawan pun datang ke kampung itu. Iya ya pelik ya. Aduh, orang buat macam ni dah kiamat agaknya. Mungkin orang yang tak faham Al-Quran, rasa dah kiamat ni akhir zaman. Tanda dari kiamat, Pak mertua boleh kahwin dengan ini kiamat apa ke benda? Itulah kalau Quran tak difahami dengan betul tu banyak benda-benda yang kita anggap salah besar tapi hanya agama benarkan. Kan? Ya contoh ihsan dan ma'ruf itulah. Biasanya kalau mungkin istri lah atau suami lah yang istrinya tak baik kepadanya atau suami yang tak baik pada istri, ya. Maksudnya tak baiklah. Tiba-tiba istri atau suami yang teraniaya tadi berbuat ma'ruf atau berbuat ihsan. Apa kata jiran? Ada suami tetap berbuat pada istri yang curang, yang menaya, atau ada istri yang cakap tetap berbuat baik pada suami yang selama ini menzalimnya. Apa kata jiran-jiran? Mungkin banyak syaitanul insi. Awak ni bodoh betul lah. Kalau I jadi you, itu syaitanul insi. Kawan itu ikut Quran, kenapa dimaki-maki? Apa salah siapa? Salah kenapa Quran tak dibaca?
Bukan tak tahu, itu saya kata 2 hari, itu bahaya lambat paham Quran. Ustaz, tapi siapa yang jadi Ustaz? Tiap hari kan saya kata, bila kita lambat mengkaji Quran, akhirnya itulah kita bingung. Karena apa yang Quran kata, rupa-rupanya, apa yang kita amalkan, rupanya berbeza dengan, iyalah. Saya yakin kalau ada istri sebaik itu pada bekas suaminya yang tak baik, atau ada suami yang tetap baik pada istri yang tak baik, pastilah syaitonul insi, bukan syaitonul jinni. Syaitonul jinni tak nampak. Syaitonul jinni itu mungkin kawan sepejabatnya, kawan karibnya, kawan hohe-hohenya mungkin. Iya, cuman lah, apa nih kau tak dibubuhnya dah. Kenapa tetap baik nih katanya. Betul, kalaulah I jadi you, katanya. Pelik tak pelik? Ada orang yang Quran malah dimaki-maki. Inilah Quran ya. Jadi masalahnya kalau itu yang paling berat dalam agama ini nak menundukkan hawa nafsu terhadap apa kata itu paling berat. Sebab itu dalam ibadah ubudiyah itu mana kita menundukkan nafsu kita kepada Allah. Itulah ibadah. Suruh apa-apa misalnya, ya macam Nabi Ibrahim lah. Suruh sembelih anak pun, wah itulah ibadah macam itu. Si Ibrahim ini sudah tidak lagi kepentingan untuk melayani hawa nafsunya. Suruh bunuh apa sembelih anak pun di. Coba kalau Ibrahim, katalah Nabi Ibrahim ini hidup pada zaman sekarang. Katalah ini dan duduk di Kuala Lumpur. Dia seorang nabi, ulama bersolah. Tiba-tiba nak bawa anaknya di tepi jalan, di tepi longkang nak dibunuh. Disembelih pula. Apa kata orang? Gila. Ibrahim sudah gila. Dan mungkin murid-muridnya pun yang dah lama lari semuanya. Apalagi yang belum. Dan memang begitulah iman. Bila Allah sudah suruh, kita ini tak ada hak untuk kata tidak. Itu masalah. Yang biasanya, yang membuat kita banyak alasan itu nafsu. Allah suruh buat, nafsu kata ini, itu banyak alasan. Maknanya ubudiyah kita, iya karena bud kita belum tulus gitu lah. Dan kita masih dalam proses. Ya, kita wajib untuk meningkatkan itu. Karena kita belum sampai ke taraf itu, kewajiban kita terus berusaha sampai taraf itu. Kalau tidak pun mendekati. Sementara Allah masih beri kita peluang. Sebab kalau dapat peluang nanti ya nyesal aja lah. Itu yang susah dalam agama itu seperti itu yang sekalian. Tapi itulah kadang yang benda yang penting itu kurang diambil berat, malah yang tak penting-penting, wah dibesar-besarkan. Akhirnya menyimpan ada 5 jenis air karena 5 jenis air yang disimpan. Karena air ini dibaca Baqarah, yang ini Toha, ini yang itu malah dibesar-besarkan. Ya. Susah lah. Jadi itulah kira-kira. Ya. Itu anak sendiri Rasulullah SAW, dia tak boleh kahwin dengan pasti. Nah, sudah jawabannya pasti. Tak payah itu, tak payah contoh Nabi aja lah. Boleh tak kita kawin dengan janda anak kandung kita? Kan sah. Pertanyaan itu sama dengan itu kan? Nah, kan tadi kata kalau saya itu anak Nabi anak kandung, boleh tak Nabi kawin dengan kan itu kan? Pertanyaan itu sama aja. Boleh tak sekarang saya katalah kawin dengan apa bekas menantu saya? Ya kan itu jawabannya pasti. Sama tak perlu jawab, tak perlu contoh Rasulullah. Ya haram lah. Dan haramnya menantu bagi Pak Mertua ini haram mu'abbad. Iya, forever. Maknanya walaupun katakanlah anak kandung kita lelaki sudah berpisah dengan istrinya, saya sebagai bapak kandung anak saya haram untuk kawin dengan bekas anak menantu hingga bila-bila. Bukan masih hidup. Jadi tetap mahram. Itulah maksudnya. Tetap mahram. Menantu dengan mertua, mertua dengan menantu mahram sampai bila-bila. Sama ada anaknya masih berstatus suami istri atau sudah
Itu udah hukum Yakot nih itu. Kalau anak angkat, ya memang tadi anak angkat itu pun bukan mahram bapak angkat. Bapak angkat boleh kawin dengan anak angkatnya yang perempuan. Iya boleh. Soalnya anak angkatnya itu katalah ya anak namanya anak angkat dan bukan anak kandung, bukan anak kandung kan, dan bukan anak susuannya, bukan anak kandung, bukan anak susuan. Tiba anak itu sudah besar, anak dara anak angkatnya sudah besar tuh. Boleh kalau mau bapak angkatnya kawin dengan. Halal hukumnya. Walaupun masyarakat bingung karena belum paham Islam. Gitu. Walaupun esok malam masyarakat dosa berjamaah. Besoknya nanti masyarakat akan berdosa secara berjamaah. Apa maksudnya? Karena semua viral kan, itu adalah dosa berjamaah. Netizen dosa berjamaah. Jadi taubatnya kena berjamaah. Inilah akhir zaman itu macam itu gejala dia. Benda yang benar dianggap salah. Benda yang salah dianggap wajar. Nabi beritahu kita, Islam mula-mula datang dalam keadaan asing, aneh kan, gorib, pelik. Dan nanti suatu hari akan kembali. Nah macam inilah. Dan memang dan itu udah subhanallah. Jadi yang untung Nabi tu balil ghuraba. Beruntunglah, bertualah orang yang dianggap aneh itu. Jadi yang bertuah hanya orang yang dianggap aneh. Contohnya tadi, bapak angkat kawin dengan anak angkat. Kan aneh. Tapi dia loh yang beruntung tuh yang dianggap aneh itu. Yang celaka yang menganggap aneh. Karena telah melakukan dosa secara berjamaah. Pasti itu, netizen pasti. Atau mungkin lah minta maaf, mungkin, tapi boleh jadi tidak lah. Mungkin juru nikah pun mungkin rasa was-was nak akadkan. Betul gak Pak Cik nak kawin ini gimana nih Pak Cik? Mungkin karena tak pernah berlaku kan. Tapi kita bukan cerita patut tak patut, bukan cerita apa kata orang ya. Kita cerita hukum hakam, agama benarkan. Dan Nabi telah beri contoh. Itu masalah. Paham ya? Apa? Ma'ruf penting sekali. Bagi saya sangat penting itu. Sangat penting. Adapun khair maknanya baik itu lawan mungkar. Kalau khair lawannya syar. Benar ini baik tak baik? Baik. Pasal apa? Lawannya tak baik. Khair lawannya tak baik. Baik lawannya tak baik. Katakanlah kalau jumpa orang dengan wajah berseri-seri itu khair atau tidak? Khair. Jumpa kawan muka munyuk syar. Jadi khair itu lawannya benda baik namanya khair. Benda tak baik namanya syar. Ihsan lain, ma'ruf lain. Ya, itu saja. Banyak-banyak nanti malah muntah-muntah. Kena paham betul ya, paham, masukkan, catatan macam mana. Contohnya semua dalam Quran. Saya hanya ingin kata aja, semua yang kita pelajari, saya usahakan semuanya ada dalam Quran. Hatta istilah yang saya kata tadi. Contoh ketika saya mengatakan tadi, bahwasanya suami tidak boleh mengizinkan istri, bahkan tidak boleh mengizinkan, tidak diberi izin untuk mengizinkan. Itu ada dalam kalimat wala yahrusna itu. Misalnya difahami betul. Dan kalau keluar juga, bermakna istri itu telah melakukan perbuatan fahisyah. Perbuatan itu fahisyah. Jadi bagaimana mungkin istri minta izin atau suami mengizinkan istri nak melakukan fahisyah kan? Nah itulah maksudnya. Ya. Apa dia? Istri itu, suami tak bagi, tapi dia pergi juga. Bagaimana kalau orang nak mabuk dan mabuk juga? Kan itu tiap hari saya kata begitu. Bagaimana kalau orang itu nak bunuh diri dan bunuh diri? Degil. Ya, maknanya kalau itu. Istilahnya Allah kata jangan masuk neraka. Allah kata jangan masuk neraka. Allah kata begitu neraka tutup. Tiba orang nak juga nak masuk. Ayo masuk. Bahasa kasarnya begitu. Allah kata jangan masuk neraka. Aku tutup pintunya. Tapi orang ini tak ada ya Allah, nak juga. Ya sudah. Berat, sangat berat. Sangat berat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.